Saya justru sangat heran ya, ketika ini menjadi sedemikian viral dan dianggap kontroversial. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran, itu tahu bahwa memang kalimat 5 kali sholat itu harus 5 kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Kita misalnya Al-Isra 78 kalau nggak salah, terus ada Hud 114. Itu adalah surat-surat yang selalu kita gunakan untuk merujuk tentang kewajiban sholat. Jadi sholatnya sih wajib, yang saya katakan, tapi yang mengatakan 5 kali sehari itu tidak ada di dalam Al-Quran. Dan itu sudah saya pelajari sejak lama sih. Saya sih agak heran nih kenapa orang menjadi sedemikian ramai ya, seolah-olah, kecuali emang orang memotongnya menjadi saya mengatakan kewajiban sholat itu tidak ada dalam Al-Quran. Kalau kewajiban sholat jelas ada dalam Al-Quran. Yang tidak ada pernyataan 5 kali sehari itu, 5 kali ya, itu nggak ada. Kalau surat Al-Isra itu kalau nggak salah 3 kali ya. Hud juga 3 kali, 3 waktu bukan 3 kali. 3 waktu, di pagi, siang, malam gitu. Jadi itu yang saya katakan, dan itu sebetulnya pembicaraan itu, kalimat itu diambil dari konteks pembicaraan atau apa ya, Anda katakan tadi seperti diskusi dengan Pak Samsi Ali di media sosial yang lebih luas, yaitu tentang syariah. Jadi itu sebetulnya cuma contoh tentang bagaimana apa yang termuat dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang secara kaku harus kita terapkan di dunia ini saat ini. Itu ada soal interpretasi, ada kontekstualisasi, ada menggunakan juga hadis, ada macam-macam. Jadi itu sebenarnya konteksnya. Semoga kita jadi lebih bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah ini ya teman. Jazakumullahu khairan. Allah menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Dinyatakan dalam Al-Quran, ma farratna fil kitabi min syai', segala sesuatu sudah kami sebutkan dalam Al-Quran. Min syai', segala sesuatu. Lalu kemudian orang pun bertanya, kalau memang segala sesuatu disebutkan dalam Al-Quran secara sempurna, kenapa di dalam Quran tidak ada disebutkan sholat 5 waktu? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada disebutkan nisab kambing 40 ekor? Kenapa dalam Quran tidak ada disebutkan nisab emas 85 gram zakatnya 2,5%? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan sa'i dari Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 1? Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan tentang mabit di Muzdalifah dan di Mina? Mengapa di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan melontar jumrah 7 kali? Makna ma farratna fil kitabi min syai', kami sebutkan dalam Al-Quran segala sesuatu, maksudnya secara global. Adapun secara detailnya disebutkan juga dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ambillah, maksudnya sunnah. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW fantahu, tinggalkanlah, maksudnya sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Quran ini kepadamu ya Muhammad SAW, litubayyina linnas, supaya kau jelaskan isinya. Penjelasan dalam Al-Quran yang secara global itu, penjelasannya yang secara detail itu disebut dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil contoh tentang solat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran hanya menyebutkan alladzina yuqimuna as-salah,
Dalam ayat lain wa aqimus salata. Dalam ayat lain aqimis salata li dzikri. Tak ada disebutkan salat 5 waktu. Lalu dari mana datang salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Perbuatan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama sepakat 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dilakukan oleh Nabi, dilihat oleh sahabat, dilakukan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, diteruskan tabi'in, sampailah kepada umat Islam hari ini secara mutawatir. Kalau dilakukan oleh satu orang namanya ahad, dilakukan oleh 2 orang namanya aziz, dilakukan oleh 3 orang namanya masyhur, dilakukan oleh 4 orang, 10 orang, 100 orang, 300 orang, yang orang-orang itu mustahil untuk berdusta, maka disebut dalam ilmu hadis dengan istilah mutawatir. Ma rawahu jam'un an jam'in, diriwayatkan oleh sekelompok orang, bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi sekelompok, artinya lebih dari 3, 4, 10, 30, 40, 300. Ma rawahu jam'un, diriwayatkan oleh sekelompok orang, an jam'in, dari sekelompok orang, yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib, yang mereka itu mustahil berdusta. Al-Quran menjelaskan secara umum, dijelaskan oleh perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, tapi Nabi pun tidak ada menyebutkan bahwa salat itu rukunnya 13. Salat rukunnya 13. Rukun yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua adalah membaca Al-Fatihah. Nabi tidak ada jelaskan itu. Dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis Nabi pun tidak ada. Lalu ulama menyusun. Dari mana mereka menetapkan bahwa niat itu adalah rukun? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya. Tapi hadis ini bukan tentang sholat. Hadis ini tentang niat hijrah. Orang mau hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, kata Nabi niatnya mesti karena Allah. Hadis tentang hijrah, tapi hadis niat itu dijadikan dalil sebagai rukun dalam sholat, dalam puasa, dalam haji, dalam umrah, dalam zakat, dalam sedekah, dalam segala perbuatan manusia. Dari mana Al-Fatihah dijadikan sebagai rukun dalam salat? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka hadis ini dijadikan dasar bahwa Al-Fatihah adalah sebagai rukun salat. Saya mau urutkan lagi dari atas. Al-Quran menyebutkan secara global, secara umum, disebutkan secara detail dalam perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi. Lebih detail lagi secara terperinci disebutkan oleh para ulama yang disebut dengan ulama mazhab. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tahun 204 Hijrah. Sebelumnya ada Imam Malik bin Anas tahun 179 Hijrah. Sebelumnya lagi ada namanya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi tahun 150 Hijrah. Setelah Imam Syafi'i ada lagi namanya Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad tahun 241 Hijrah.